Halo semuanya, saya Alexander Tianara. Saya adalah staf Laboratorium Riset Departemen Biologi FMIPA UI. Di video ini, saya akan melakukan demonstrasi singkat mengenai praktikum struktur tumbuhan, khususnya materi sel dan jaringan. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah memahami dan membaca modul sel dan jaringan, dan pastikan juga teman-teman sudah memahami mengenai materi pekan sebelumnya, yaitu penggunaan mikroskop. Praktikum sel dan jaringan membutuhkan beberapa alat dan bahan. Tentu saja yang pertama, kita membutuhkan mikroskop cahaya dengan lensa objektif berbesaran 4 kali, 10 kali, dan 40 kali. Kemudian yang lainnya kita membutuhkan tisu, kaca objek dan kaca penutup, silet, dan beberapa reagen seperti aquades, safranin, dan iodin. Kemudian tentu saja membutuhkan sampel tumbuhan seperti seledri, eceng gondok, patah tulang atau karet, tomat, kentang, dan pir. Untuk mengamati bagian tertentu pada tumbuhan, misalkan sel, jaringan, maupun bahan ergastik, kita perlu membuat preparat. Preparat adalah sediaan organisme yang akan kita amati menggunakan mikroskop. Secara garis besar, preparat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah preparat awetan. Jadi preparat awetan ini diproduksi secara massal dan tentu saja diawetkan, sehingga dapat bertahan selama bertahun-tahun. Kemudian bentuk yang kedua adalah preparat segar. Berarti preparat ini dibuat menggunakan sampel tumbuhan segar dan sifatnya tidak permanen. Jadi ketika sudah dibuat langsung diamati. Untuk praktikum kali ini, khususnya untuk video ini, kita lebih fokus pada pembuatan preparat segar. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kita akan mengamati berbagai bentuk atau struktur yang berbeda-beda. Maka kita membutuhkan metode atau teknik yang berbeda juga. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode sayatan atau menyayat yang cocok untuk sampel berikut ini. Kemudian yang kedua adalah metode kerikan atau mengerik yang cocok untuk sampel berikut ini. Sebelum memulai membuat preparat, kita harus menyediakan kaca objek terlebih dahulu. Kemudian kita teteskan beberapa tetes aquades. Ya, secukupnya. Jika sudah, berarti kita siap untuk membuat preparat. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah dengan membuat preparat menggunakan metode sayatan. Kalau menggunakan metode sayatan, berarti secara sederhana teman-teman tinggal mengiris tipis-tipis bagian yang hendak diamati. Kita ambil contoh misalkan tomat. Kita mau mengamati kromoplasnya, berarti teman-teman tinggal mengiris bagian dari tomat yang teman-teman duga mengandung si kromoplasnya. Misalkan saya ambil bagian dari si daging buahnya. Nah, saya ambil di bagian ini. Kemudian tinggal ambil sayatan tipisnya. Teman-teman dapat lakukan ini berkali-kali sampai teman-teman dapat bagian yang tertipis. Kita anggap sudah selesai. Kemudian potongan ini akan ditaruh di bagian sini. Teman-teman juga dapat menggunakan alat bantu seperti tusuk gigi ataupun sonde. Jika sudah, maka kita akan tutup dengan kaca penutup dengan cara sebagai berikut. Nih. Nah, kemudian kita lakukan seperti ini. Jika ada air yang berlebih atau aquades berlebih, maka teman-teman dapat serap menggunakan ujung dari tisu di bagian pinggirnya saja, tidak perlu di bagian tengahnya. Nah, berarti preparat ini siap untuk diamati. Untuk sampel tertentu, metode sayatan dapat dilakukan dengan arah tertentu, yaitu yang biasa kita kenal dengan cross section atau melintang dan longitudinal section atau membujur.
Sayatan cross section atau longitudinal section biasanya kita terapkan pada sampel tumbuhan yang berbentuk silinder atau silindris, seperti batang dan akar. Untuk praktikum kali ini, kita akan praktikan pada sampel misalkan batang dari patah tulang, petiolus atau tangkai daun dari eceng gondok, dan batang seledri. Untuk longitudinal section atau membujur, berarti kita melakukan sayatan searah dengan sumbu silindernya. Berarti arah potongannya atau sayatannya adalah sebagai berikut, seperti ini. Nah, saya sudah dapat potongan dari patah tulang. Kemudian karena ini terlalu panjang, teman-teman boleh untuk dipotong gitu ya, menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga lebih mudah untuk handlingnya. Kemudian teman-teman silakan belah dulu menjadi 2, misalkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan sayatan. Kita akan coba dapatkan setipis mungkin. Misalnya seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman seperti di tomat, tinggal diletakkan di tetesannya. Oke, saya pakai alat bantu ini. Nah, kita dapat sayatannya. Dengan demikian, kita dapat mengamati struktur dari saluran latisifer secara keseluruhan. Kemudian kita lanjutkan dengan cross section. Kalau cross section berarti kita melakukan penyayatan yang tegak lurus terhadap si arah sumbunya. Berarti arah potongnya adalah sebagai berikut, seperti ini. Nah, di sini saya dapat potongan dari batang seledri. Karena itu misalkan terlalu panjang, saya potong dulu. Nah, kemudian saya tinggal iris. Nah, kita dapatkan sayatan yang cukup tipis. Nah, jika sudah dapat, teman-teman taruh di bagian ini lagi. Oke, demikian juga kita dapat terapkan pada eceng gondok. Untuk eceng gondok yang kita gunakan adalah si petiolusnya. Maka bagian ini yang kita pakai nih. Ketika kita potong dulu untuk lembaran daunnya, nah kita tinggal sayat saja. Oke, kita dapatkan. Sama langkahnya, kita tinggal taruh saja. Kemudian tinggal ditutup dengan cover glass atau kaca penutup. Berikut merupakan hasil preparat sayatan segar yang baru saja kita lakukan. Untuk selanjutnya adalah pembuatan preparat segar dengan metode kerikan atau mengerik. Untuk metode kerikan, kita tinggal mengerik bagian dalam dari si misalkan kentang ini. Jadi kita tusuk-tusuk terlebih dahulu, kemudian kita kerikan. Nah, teman-teman dapat melakukan metode kerik dengan menggunakan misalkan tusuk gigi ataupun sonde. Nah, jika kita sudah dapatkan bagiannya, nah kita tinggal taruh di kaca objek. Nah, untuk mengamati bagian dari si kentang, kita akan membutuhkan larutan Ki atau iodin. Dapat diteteskan langsung, ataupun teman-teman dapat teteskan di sampingnya, kemudian geser sedikit-sedikit dengan menggunakan tusuk gigi agar tidak berlebihan. Metode ini dapat teman-teman ulangi juga dapat atau diterapkan pada pir. Jadi teman-teman tinggal potong bagian yang mau diamati, misalkan daging buahnya. Nah, ulangi dengan teknik yang sama. Kita tusuk-tusuk, kemudian kita kerik. Nah, kita akan dapatkan bagian yang mau kita amati. Nah, jika sudah sama. Nah, tapi kali ini yang akan kita gunakan pigmennya adalah safranin.
Nah, untuk safranin kalau bisa jangan sampai terlalu pekat. Maka teman-teman dapat teteskan sedikit saja atau jika kurang yakin pakai cara yang tadi, yaitu dengan cara safranin teteskan di sampingnya, kemudian digeser sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian ditutup dengan cover glass. Untuk teknik ini, teman-teman juga dapat gunakan dengan sayatan. Bedanya apa? Bedanya jika kita menyayat bagian yang kita mau, gitu ya, berarti kita akan melihat bagian atau jaringan di sekitarnya. Berikut merupakan hasil preparat kerikan segar yang baru saja kita buat. Demikian demonstrasi praktikum struktur tumbuhan mengenai sel dan jaringan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk belajar. Terima kasih.